di dalam tafsir At-Tanwir kemarin sudah kita sebut, umatan wasata itu adalah masyarakat tengah dan adil sehingga menjadi masyarakat pilihan, tengah dan adil. Nah, sehingga menjadi masyarakat pilihan. Ada dua tugasnya. Tugasnya adalah satu, litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang kedua, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Tugas eksternalnya, tugas keluarnya umatan wasata itu adalah menjadi saksi sejarah atas masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, umatan wasata selalu harus terlibat di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Allah masih panjangkan usia kita sampai pagi hari ini. Sekaligus Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa datang juga. Allah juga berikan kesempatan yang alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa manfaatkan untuk belajar, menambah wawasan, pengetahuan, karena pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lain adalah pada keunggulan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita bisa mensyukurinya dan Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tambah panjang umur, tambah sehat, pengetahuan kita juga bertambah. Rezeki itu ya insya Allah lah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan atau mungkin tepatnya kita akan meneruskan kajian yang pertemuan yang sebelumnya belum selesai, ya, terpotong. Ini kajian tafsir itu memang seperti itu Bapak Ibu sekalian, butuh kesabaran. Kalau baca tarjamah itu cepat, ya. Cuman kadang-kadang kita tidak sampai kepada makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut karena sifatnya hanya alih bahasa. Nah, sementara kita juga sudah bisa pahami bersama-sama kekayaan bahasa Arab jauh melampaui kekayaan bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita perlu untuk memahami ayat tersebut dalam konteks bahasa yang dipakai, yaitu bahasa Arab. Itulah kemudian kita butuh kajian tafsir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pahami itu salah satu maksud yang dikehendaki tanpa mengesampingkan ada maksud dan makna yang lain yang belum kita ketahui. Ramang Al-Quran itu setiap kita baca hari ini, besok kita baca di ayat yang sama, itu pasti akan ada pengetahuan yang baru dari ayat itu. Itulah i'jaz atau kemukjizatan dari Al-Quran. Dulu yang kita bahas adalah surah Al-Baqarah ayat 143 tentang ummatan wasata, ya, umat wasatiyah, yang dalam bahasa
politik kenegaraan kita hari ini sering disebut dengan moderasi mungkin beragama. Jadi kita dapat jatah terus untuk menjadi peserta dalam sosialisasi moderasi beragama di Indonesia. Majelis Tarjih, PWM, kemarin juga dapat undangan agar mengutus anggotanya untuk mengikuti pelatihan moderasi beragama yang diselenggarakan di Jogja. Tapi sekup nasional yang besok juga diselenggarakan di UIN Jakarta, kita juga dapat undangan lagi untuk mengikuti pelatihan moderasi beragama. Sudah ditentukan, pakai celana hitam, baju putih, berdasi ya itu ya. Jadi itu bahasa yang sekarang yang dipakai secara politik oleh Kementerian Agama. Hampir semuanya dinamakan dengan moderasi beragama. Beragama yang moderat gitu. Nah, kita dari awal sudah mengenal dengan Islam wasatiyah itu. Ya, ummatan wasatah. Ya. Yang di dalam tafsir At-Tanwir kemarin sudah kita sebut, ummatan wasatah itu adalah masyarakat tengah dan adil sehingga menjadi masyarakat pilihan, tengah dan adil. Ya, sehingga menjadi masyarakat pilihan. Ada dua tugasnya. Tugasnya adalah satu, litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang kedua, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Tugas eksternalnya, tugas keluarnya ummatan wasata itu adalah menjadi saksi sejarah atas masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, ummatan wasata selalu harus terlibat di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Kalau ada masyarakat yang memang mereka ini membutuhkan uluran tangan apapun bentuk bantuannya, maka ummatan wasata harus betul-betul siap untuk membantunya. Atau dalam pengertian lain, bila ada masyarakat di luar ummatan wasata ini yang mengalami kemajuan di dalam kehidupannya, maka ummatan wasata harus siap untuk belajar kepada umat yang lebih maju. Nah, tetapi kalau ada umat lain yang terbelakang, maka ummatan wasata bertugas untuk memberikan pencerahan. Sehingga umat yang tidak maju itu menjadi masyarakat yang maju. Luar biasa luhur agama ini, maka Islam itu bukan hanya milik secara internal umat Islam. Islam itu adalah untuk semesta, bahasa Muhammadiyah ya. Mengabdi untuk semesta. Nah, itu tugas eksternalnya. Ini tugas kita. Makanya kita sekarang sudah pada fase Muhammadiyah itu pada fase mengabdi untuk dunia. Nah, itulah maka sekarang Muhammadiyah sedang memperluas sayap dakwahnya tidak hanya pada masyarakat Indonesia tapi pada masyarakat luar negeri, internasional. Dengan ya Muhammadiyah gaya dakwahnya dengan amal usaha. Itulah dakwah Muhammadiyah. Nah, amal usaha yang sekarang sedang abdikan oleh Muhammadiyah sebagai media dakwah dalam bentuk amal usaha itu di kancah internasional adalah dalam bentuk pendidikan. Ya, mencerdaskan kehidupan umat manusia dalam bentuk amal usaha yang dilembagakan berbentuk pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Australia mungkin yang sudah operasional, kemudian perguruan tinggi yang sudah operasional adalah Malaysia dengan UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Dan sedang akan juga
mendirikan di negara-negara yang lain. Itu yang disebut dengan litakunu syuhada. Itu disebut dengan umat pilihan. Nah, jadi masyarakat yang pilihan itulah yang disebut dengan umatan wasata. Terus kita mau belajar. Kemudian tugas internalnya kemarin adalah apa? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Tugas ke dalamnya umat Islam adalah harus melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam, ya, yang membuat umat Islam menjadi masyarakat pilihan. Ya, karena nanti Rasulullah akan menjadi saksi. Nanti di hari kiamat Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita, umatnya. Apakah kita ini betul-betul umat beliau yang menjalankan nilai-nilai ajaran agama yang telah beliau perjuangkan, atau kita mengabaikannya. Maka Rasulullah yang akan menjadi saksi. Gitu. Sehingga kita harus terus belajar dan terus mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mau melakukannya, nah dalam tafsir At-Tanwir dianggap sebagai itu pengkhianatan kita. Mengaku kita sebagai orang Islam, tetapi kita enggan untuk belajar ajaran Islam dan mengamalkan segala sisi kehidupan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam itu. Dan dua tugas itu. Itulah tugas umatan wasato. Umatan wasato selalu dia akan terus belajar mengamalkan nilai ajaran agamanya, sekaligus juga berkontribusi untuk kemajuan peradaban dunia. Nah, itulah umat pilihan. Maka umatan wasato itu nanti dalam surah Al-Baqarah ini memiliki ciri. Ya. Inilah ciri masyarakat atau umatan wasato. Yang pertama adalah berjiwa besar. Nah, berjiwa besar dalam tafsir At-Tanwir ini itu disandarkan kepada munasabah ayat 142 dengan 143-nya. Karena 143 itu kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Munasabahnya dengan ayat yang di atasnya. Sayaqulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, di situ ada kata sufaha yang menjadi inti kata yang diambil oleh tafsir At-Tanwir untuk menunjuk ciri yang pertama, yaitu berjiwa besar. Nah, berjiwa besar itu lawan dari kata sufaha. Karena kata sufaha yang jamaknya ini dari kata safih. Safih itu dalam bahasa Arab diartikan biasanya untuk menunjuk anak yang, mohon maaf, akalnya kurang. Ya, anak yang akalnya kurang itu safih. Ada orang sudah sudah usia lah, digebuki gitu ya, sampai akhirnya sekarang usianya layaknya 6 tahun itu ya. Nah, itu yang kasus ya digebukin sama anaknya pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu kan sekarang menjadi safih. Ya, karena dampak dari pukulan itu rupanya itu menjadikan anak yang sudah dewasa ini, orang yang sudah dewasa ini kembali ke usia sekitar 6 tahunan itu. Jadi karena ya bahasa kita mungkin ya pokoknya anak yang kurang akal dah. Ya, sulit menyebut ya idiot lah misalkan. Ya. Itu untuk menyebut itu. Walaupun di dalam ayat ini hakikatnya yang disebut oleh Allah sayaqulus sufaha itu bukan orang idiot sebenarnya, tetapi dia disematkan pada orang-orang yang menutup diri dari kebenaran.
itu disamakan dengan orang yang kurang akal. Jadi orang yang menutup diri dari kebenaran, tidak mau nerima dia, kecuali hanya apa yang diyakini saja. Ada informasi yang jauh lebih baik dari luar dirinya, itu selalu ditolak. Itu disebut dengan sufaha. Disamakan dengan anak yang kurang akal. Dia tidak bisa berjiwa besar. Gitu. Nggak bisa dia berjiwa besar. Harusnya masyarakat pilihan harus mau untuk belajar sesuatu yang memang itu bermanfaat dan mungkin jauh lebih baik dari apa yang diamalkan. Jadi seandainya dulu mungkin, maka Kiai Dahlan itu selalu menjadi panutan inspiratif bagi kita itu. Seandainya beliau dulu tidak segera bergerak di dunia pendidikan dengan mengadopsi pola pendidikan barat, mungkin hari ini kita masih terkungkung dalam pendidikan yang sifatnya tradisional. Gitu. Tapi beliau melihat bahwa pola pendidikan model pendidikan barat itu dianggap jauh lebih baik ke depannya. Walaupun ini dari barat gitu ya. Yang mungkin orang kok dari barat gitu ya. Ini kok bukan dari Islam. Kadang-kadang orang tidak mau terima. Dia akan kerdil, nggak bisa berjiwa besar. Dia nggak akan pernah besar melihat keindahan, kebaikan yang ada dari luar dirinya. Nah, itulah kita sering berkonflik di lapisan paling bawah hari ini. Sering berkonflik dengan kelompok yang sama-sama beragama Islam, tapi sukanya itu menang sendiri. Itu. Yang berbeda dengan dirinya pasti salah itu. Itu sufaha namanya. Itu bukan yang berjiwa besar. Ya kita akan siap menerima dan memang harus menerima sesuatu yang memang jauh lebih sesuai dengan ajaran agama ini dalam sisi semangatnya. Itu ya. Ini kita kan hari ini Muhammadiyah banyak dibully karena perbedaan lebaran. Iya kan? Ya dibully oleh siapa? Oleh para sufaha. Iya, orang-orang yang safi, yang mereka menutup diri dari sebuah kemajuan peradaban. Terus terkungkung saja dalam bingkai keyakinan sempit yang dia yakini sejak semula. Nggak mau sama sekali dirinya keluar. Nggak akan pernah besar. Nggak akan pernah menjadi masyarakat pilihan. Kita sudah mulai beristihad untuk kalender global, masih saja harus memperdebatkan. Ya. Apa kita nggak malu sebagai umat yang sekarang sudah menjadi nomor 2 jumlah terbesarnya, tetapi penanggalan saja nggak punya itu. Selalu saja kita ini berkiblat kepada kalender penanggalan yang milik orang lain. Nah, kan sudah saatnya kita harus belajar. Sehingga besok nggak ada lagi perbedaan. Kalau tanggal 1 Syawal ya semua akan tanggal 1 Syawal. Nggak usah ngelihat kayak tanggal berapa tahun baru. Nggak ada itu. Semua udah siap-siap dengan kembang api itu. Iya, karena semuanya sudah tahu bahwa besok akan tanggal 1. Hingga masyarakat awam sekalipun cukup lihat kalender, bukan lihat bulan lagi, lihat kalender. Nah itu. Kok kemudian kita mau ke belakang? Ya, berjiwa besar harus. Kita harus berjiwa besar. Ya, ini syariat agama Ustadz, nggak bisa ini. Rasulullah dulu begini. Ya Rasulullah dulu itu juga sama, nggak ada namanya minajadid bagi orang yang haji kan gitu ya. Ya karena sekarang Arab Saudi sudah kesulitan tanah untuk orang yang mau haji, dibuatlah namanya Mina
jadid. Mana ada mina jadid, enggak ada. Ya tapi kalau nanti orang haji tidak dibuatkan tempat untuk mabit gitu karena nggak cukup tempatnya, ya bagaimana lagi kecuali harus beristihad mereka supaya haji nyaman. Buatlah namanya mina jadid. Ya tetap ngeyel Pak, mereka nggak mau ke mina jadid. Kata dapat dia Qur'ahnya, pembagiannya, kok dapat mina jadid, mending tidur di jalan, yang penting di mina yang lama. Nah, itu kan yorodo mengerikan. Iya, itu saya lihat fenomena kan menjelang haji ini ya, menjelang, wah macam-macam itu haji itu. Rasulullah dulu itu Pak jalan kaki dari mulai Mina sampai Arafah. Itu ya nggak mau tenan Pak naik kendaraan yang disiapkan pemerintah itu. Ya tetap jalan kaki itu. Dari pagi ba'da subuh dia berangkat, nanti nyampainya menjelang kita khutbah wukuf itu. Udah hitam semua dia. Jalan. Itu ya ada juga di kita, nggak mau menerima. Ya sudahlah ya. Ya tapi ini akan sulit kita menjadi umat pilihan. Ya, karena kita selalu menutup diri dari kemajuan. Ya. Jadilah Islam berkemajuan. Jadilah Islam Nusantara yang berkemajuan. Itu apa ya? Untuk supaya rukun katanya. Ya, jadilah Islam Nusantara yang berkemajuan itu katanya. Ya sudahlah Islam. Iya, supaya rukun katanya. Itu berjiwa besar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar. Kita harus belajar membuka diri, mengakui kelemahan kita untuk mau belajar. Saya di pondok itu yang ngajar bahasa Inggris saya itu non muslim Pak. Iya, jadi di sekolah saya itu, saya sekolah proyek Kementerian Agama dulu. Ya termasuk satu alma mater dengan rektor UIN itu kakak kelas saya satu tingkat saja itu. Di pondok itu dulu. Nah itu yang ngajar kami di pondok itu non muslim Pak bahasa Inggrisnya. Karena sulit nyari pengajar bahasa Inggris yang dari muslim waktu itu ya, kalau sekarang udah banyak lah ya, sulit. Yang kita inginkan kan bahasa Inggrisnya, karena itu bahasa dunia, bahasa internasional gitu ya, bukan siapa yang akan mengajar. Wong kebetulan yang memang punya keahlian untuk mengajar non muslim. Lah kenapa kita jangan ngajar, dia non muslim, haram. Lah kita kan butuh bahasa Inggrisnya. Ya, walaupun kami pondok, tetap saja beliau ngajar walaupun pakai sapu tangan di atas. Kan putri pakai sapu tangan, ini bukan jilbab lah, sapu tangan lah, orang kecil sekali. Iya, tapi sama roknya di bawah lutut beliau, di bawah dengkulnya itu nggak sampai ke bawah gitu. Ya sudah, nggak apa-apa lah itu ya, buat santri itu pemandangan yang baru. Tapi kita pingin bahasa Inggrisnya, sehingga bahasa Inggris di kami itu maju, karena kami tiap hari harus 2 bahasa yang kami pakai untuk bahasa komunikasi, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka sekolah kami maju. Gitu tuh Pak. Ya kalau kita nggak mau membuka diri ya jadi masalah nanti itu. Iya. Sufaha. Ya tapi nanti jangan orang tiba-tiba dikata subaha ini. Ya itu buat kita ya. Itu kosakata Al-Quran yang diberikan buat kita sajalah. Yang kedua, ciri dari umat pilihan itu adalah terkemuka. Dari mana tafsir At-Tanwir mengambil pemaknaan terkemuka sebagai ciri dari masyarakat pilihan itu? Itu dari kata fastabiqul khairat di ayat 148-nya. Ya. Fastabiqul khairat. Nah, itu makna biasanya apa? Berlomba-lomba. Ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, dijelaskan oleh tafsir At-Tanwir, fastabiqul, kata fa-nya adalah kata penghubung secara bebas, bisa diterjemahkan dengan
karena itu. Fa itu terjemahannya karena itu. Istabaqo bermakna litolab, yaitu menyatakan usaha untuk selalu ada di depan. Ya, untuk selalu ada di depan. Karena itu selalulah kalian berada di depan. Ya. Al-khairat itu jamak dari kata khair. Khair itu adalah kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Itu namanya khair. Jadi khair itu adalah kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Banyak orang mengatakan khair itu sebagai kebaikan yang substantif. Ya. Jadi kebaikan yang disenangi orang terkait dengan busana wanita adalah menutup aurat. Itu kebaikan yang disenangi semua orang. Tapi kalau bahan yang dipakai untuk menutup auratnya, itu bisa jadi ada yang senang, bisa jadi ada yang tidak. Ya, aku rasa seneng warnanya hitam soalnya gitu. Senengku warna hijau kan gitu. Yang disenangi itu apa? Yang disenangi menutup auratnya itu. Soal nanti bagaimana cara menutup auratnya itu selera. Ada yang senang, ada yang tidak. Menghormati orang tua itu khair. Itu kebaikan yang memang disenangi oleh semua orang. Sebagai orang tua, ya semua senang. Tapi cara menghormati orang tua itu bisa jadi berbeda. Nah, maka nanti seringkali dipisahkan antara al-khair dengan al-ma'ruf itu. Kalau al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati oleh sebuah komunitas kita. Ya, maka al-ma'ruf nanti berbeda nanti dengan al-khair, kebaikan yang sifatnya substantif. Semua orang pasti suka. Gitu. Ya, maka fastabiqul khairat itu dari ungkapan fastabiqul khairat akan didapati satu makna. Maka karena itu berusahalah kamu sekalian untuk selalu berada di depan dalam semua kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Nah, jadi makanya oleh tafsir At-Tanwir ini disimpulkan menjadi kalimat yang terkemuka. Karena dia selalu berada di depan dalam hal kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Nah, itu. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin menjadi masyarakat pilihan, ummatan wasato, maka berjuanglah, berusahalah untuk selalu berada di depan dalam hal kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Nah, gitu. Ummatan wasato, keren ya tafsirnya ummatan wasato itu. Ini bayangkan gitu ya. Sekarang kita kan sedang berjuang untuk itu, Pak. Menebarkan kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Orang itu semua senang apa? Senang sehat, buat rumah sakit. Ya, yang bagus itu. Orang itu senangnya apa? Senang kalau dia pintar, buatkan sekolah. Supaya banyak masyarakat bisa sekolah dan harus maju. Wah, gitu. Jangan asal dirikan sekolah, harus maju. Itu yang diupayakan. Bahwa sekarang masih banyak problem dari kita yang belum maju, itu PR. Iya, ya kita nggak bisa nutup mata juga. Ada yang maju, ada yang tapi dari lembaga apa? Dari organisasi sosial keagamaan yang lahir dari Indonesia ini, lembaga-lembaga pendidikan yang dalam kategori maju kalau dibandingkan ya milik Muhammadiyah memang. Iya. Memang milik Muhammadiyah. Ya, sekarang kalau perguruan tinggi itu mulai berlomba, Bu.
Sekarang kalau akreditasi itu udahlah unggul gitu. Itu sudah. Yang lain saya pernah diminta untuk dampingi oleh Kemenak, diminta ke Semarang untuk dampingi prodi-prodi yang di bawah Kementerian Agama. Ya ada yang prodinya sudah expired, iya, karena nggak segera akreditasi. Kemudian ada akreditasi tapi C baik gitu ya. Dan rupanya dari 60 perguruan tinggi yang saya dampingi waktu itu Jawa Tengah, sebagian sedikit Jawa Timur dan Yogyakarta, itu ternyata bukan milik Muhammadiyah. Oh itu, kok gone wong mereka kan suka dirikan perguruan tinggi juga, tapi rasanya ngopeni itu. Dirikan terus itu. Tapi bantuan Kemenak ke sana terus, bukan ke kita ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, ini dinamika. Tapi kita alhamdulillah kita nggak biasa ya. Memang kita biasa kita tangan di atas. Oh ya, kan tangan di bawah. Ya kita nggak apa-apa. Ya, saya diminta karena di prodi fakultas saya itu enggak ada kecuali A semua. Walaupun di bawah Kementerian Agama. Saya suruh dampingi. Waduh, susahnya minta ampun. Rata-rata itu problem mereka itu di manajemen. Hampir semua di manajemen. Karena patron bahwa kalau lembaga itu milik person itu loh. Iya kan jadi ruwet itu. Kalau kita nggak ada lembaga ya tata kelolanya jadi nggak jelas kalau itu milik person. Kan milik person, gimana Pak? Kami itu nggak bisa ngakses perpustakaan. Lo nggak bisa gimana? Perpustakaan itu ada di rumah Pak Kiai. Oh, kipi ya Kiai. Tapi ya sudahlah. Ya makanya fastabiqul khairat. Tuh terkemuka. Walah iki wis mentek waktu. Cukup mana? Iya. Kemudian yang ketiga, yatslu alaikum ayatina di 151-nya di Al-Baqarah. Oleh tafsir At-Tanwir disimpulkan dengan satu kalimat yaitu pencerah. Ciri masyarakat utama adalah mereka menjadi masyarakat yang pencerah. Dari kata apa diambilnya? Yatslu alaikum ayatina, yang kalau kita terjemahkan menjadi membacakan ayat-ayat kami kepada kamu sekalian. Nah, orang yang membacakan, yang mengajarkan kepada orang lain, itu maknanya dia si pencerah. Nah, jadi kita harus mencerahkan. Makanya kita ini dalam satu contoh saja, kenapa kita memilih manhaj bukan madhab? Gitu. Manhaj, milih kita metode, cara, ketimbang kita memilih produknya, yaitu madhab. Madhab itu produk. Produk yang dihasilkan oleh orang hebat sebelumnya. Yang ada Mahmud Soekarno itu juga itu ya. Ya, Muhammadiyah kita memilihnya apa? Manhaj. Metode. Cara. Karena metode ini akan terus bisa berkembang. Sehingga data-data yang sifatnya kuantitatif itu bisa menjadi bagian dari pertimbangan merumuskan sebuah hukum di kita itu. Jadi ketika kita bahas fikih lalu lintas, jadi ada fikih lalu lintas itu Muhammadiyah itu aneh-aneh. Karena banyak kecelakaan, banyak ini dan seterusnya, dibuatlah namanya fikih lalu lintas. Jadi di madhab apa itu kan tidak ada juga. Zaman dulu belum ada lalu lintas. Iya. Nah, siapa yang kita jadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan? Ya orang-orang yang ahli di bidang itu. Data-data kuantitatif tentang perlalu lintasan itu. Sehingga nanti bisa dirumuskan
tentang putusan-putusan hukum dari situ itu. Nah, ini jadi lebih terus kita ini menjadi pencelah akhirnya. Karena peradaban akan terus berkembang, zaman akan terus berkembang. Nah, dan kita harus terus menjadi inspirasi dari perkembangan zaman itu. Nah, itu makanya jangan terkungkung oleh sesuatu, tapi juga dipilah-pilah oleh kita dalam bentuk pemilahan ajaran agama menjadi ibadah ammah dan ibadah khassah. Ibadah ammah itu yang kita boleh kreatif, atau dalam bahasa diktum dokumen kita itu ada ibadah muamalah akidah, ibadah muamalah duniawiyah, di mana kita bisa berkembang mengiringi perkembangan zaman dalam putusan-putusannya dalam soal muamalah duniawiyah. Tapi dalam soal ubudiyah, ibadah, ya enggak. Kita ini tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Enggak aing-aing kita ya. Kalau perempuan softnya memang harus di belakang, ya enggak perlu ditarik ke depan juga. Iya. Untuk menghargai dan menghormati harkat martabat perempuan, jalannya banyak, bukan soal sholat. Iya. Walaupun sholatnya ditaruh di depan, kalau di rumah disiksa terus, ya tetap aja itu. Kita merendahkan wanita itu. Iya. Wanita itu ya bagaimana dalam muamalah duniawiyah, berikan posisi yang seimbang dengan laki-laki dalam soal muamalah duniawiyah. Tapi dalam soal ibadah ya kita nggak akan ute-ute lah. Jadi kalau softnya perempuan terbaik adalah softnya di belakang, ya di belakang saja. Ya, nggak usah kemudian ekspansi. Iya, ini emansipasi Pak. Kita harus maju di depan, harus sejajar. Engko lo lah pilihan lurah sejajar. Monggo. Ini kalau ada yang ditanyakan nanti dilanjut lagi ya Pak, karena masih akan ada 8, ini baru 3. Monggo. Yang pertama, yang menarik mana? Baik tadi. Baik dari semua orang, maklum yang komentar itu, yang toyib, yang hasan, yang soleh, yang albi. Nanti bisa sedikit saja. Yang pertama, yang kedua, saya kepingin amal ma'ruf yang benar, khususnya bagi MC dan bagi jamaah semua. Coba dibaca buku Tanya Jawab Agama Majelis JKP Muhammadiyah jilid 1 halaman 16 tentang shadaqallahul adzim. Itu aja. Di sana disebutkan bahwa ucapan itu tidak sesuai dengan tadi disebutkan kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, coba nanti dibaca itu kan. Daripada saya berpendapat pendapatnya dari Masjid Tajib. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ya. Ampun? Ada lagi? Oke. Ya, ada istilah yang memang dipakai, ini yang keunggulan ya, keunggulan di dalam bahasa Al-Qur'an yang kita harus menyadari bahwa bahasa Indonesia itu akhirnya betul-betul miskin sekali. Karena untuk menerjemahkan ma'ruf baik, kemudian khair baik, toyib baik, hasan baik, apalagi tadi Pak satunya bir baik, solih albir baik, dan seterusnya ya. Jadi diterjemahkan dengan satu kata padahal maknanya itu beda. Bir itu kan maknanya, bir itu dari kata barun itu. Jadi bir itu maknanya kan luas. Ya, luas. Jadi kebaikan-kebaikan yang semua saja yang kalau orang berada dalam kebaikan itu tidak mungkin dia akan berdesak-desakan. Bir. Tuh. Kan ada orang menganggap ini baik loh, tapi baik kan menurut panjenengan.
Ya kan? Nah, baik yang ketika kita melakukannya kita tidak mungkin. Ini misalkan saja apa ya? Kebaikan orang ingin mendapatkan pahala. Maka untuk mendapatkan pahala itu tidak mungkin orang akan saling berantem. Karena yang diperebutkan adalah albir, kebaikan yang sifatnya itu luas. Jadi ya, kebaikan itu luas loh Pak. Gitu. Maka kebaikan-kebaikan yang ada orientasi kehidupan akhiratnya, tidak mungkin orang itu berbenturan. Kita berbenturan berorganisasi, karena yang diperjuangkan organisasinya bukan kebaikannya. Kalau organisasi itu pasti akan gesekan. Tetapi kalau yang diperjuangkan oleh organisasi adalah kebaikan, maka kebaikan itu tidak mungkin gesekan. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat kebaikan di sini karena udah dikapling oleh orang, kita bisa berbuat kebaikan untuk wilayah yang lain. Saya nggak mungkin, jangan kita ini gesekan, sudah garapan orang lain. Nah ini kita garap yang ini saja, karena ini juga kebaikan. Akhirnya kita tetap bisa bekerja sama. Jenengan garap itu ya Mas, saya garap yang ini. Tapi organisasinya beda ya Pak, kita ya nggak apa-apa kan yang beda organisasinya. Tapi wilayah garapnya beda-beda. Karena apa yang diperjuangkan adalah kebaikan. Kebaikan itu maknanya luas. Ya. Ya, tetapi dia pasti punya konteks nanti. Ya. Dia pasti punya konteksnya ketika dipakai. Jadi ayat kata-kata itu akan bisa tepat nanti pemaknaannya ketika dia sudah menunjuk pada konteks tertentu di ayat itu. Kalau mau diartikan satu persatu, dilepaskan dari konteksnya, ya dia akan terus bersinggungan. Makanya dalam bahasa terjemahnya pasti akan diartikan baik semua gitu Pak. Dia akan bersinggungan terus. Gitu. Maka oleh Al-Quran untuk kasus ini dipakai kata bir, kasus yang lain dipakai kata ma'ruf, kasus yang lain dipakai dengan kata khair. Apalagi? Thayyib. Nah, thayyib itu adalah kebaikan yang dia berpengaruh kepada kebaikan yang sifatnya jasmani sekaligus juga ruhaninya. Dia thayyib. Maka seringkali kata thayyib itu sekalipun tidak semuanya, tapi seringkali dia digandengkan dengan kata halal, halalan thayyibah. Walaupun tidak semuanya, itu ya. Karena ada kalimatan thayyibah. Ada kalimat thayyib, yaitu kalimat la ilaha illallah itu kan disebut dengan thayyib. Yang ini akan berpengaruh kepada kebaikan, kesehatan secara jasmani maupun rohani. Jadi orang yang makan ya jangan yang halal saja. Jangan hanya pertimbangan halal, jeruanku yo halal gitu. Tapi menjadi tidak thayyib kalau dimakan oleh orang yang sudah tinggi kolesterolnya. Ya, walaupun itu halal, karena itu akan berdampak pada kesehatan yang sifatnya jasmani. Pun juga nanti juga akan berdampak pada hal yang sifatnya rohani. Apalagi solih, Hasan. Ya, Hasan itu nanti dilawankan dia kata Hasan itu ya dengan kata qabih itu. Apa? Buruk, qabih. Ya. Hasan ini sebenarnya agak agak erat jumbuh ya, walaupun tidak sama persis. Hasan itu dengan yang ma'ruf tadi itu. Iya. Iya, yang disepakati. Jadi kebaikan-kebaikan yang disepakati, tapi dia Hasan itu kadang-kadang dipakai untuk skup yang jauh lebih kecil dia daripada kata ma'ruf tadi itu.
Maka orang sering menunjuk, jenengan baik Pak, ahsanta. Ahsanta, jenengan baik Pak. Baik itu menurut saya, jenengan tuh baik. Ahsanta. Ya. Dan sifatnya sangat temporer dia. Makanya dia dipakai dalam dialog kita dengan kata itu. Ahsanta. Pendapat jenengan bagus sekali Pak. Ya dalam kasus itu. Ya, ahsanta. Itu yang terbaik dari pendapat-pendapat yang lain. Solih. Nah, solih ini kalau saya tidak tahu ya, saya menyimpulkan saja dari beberapa pendapat ya kata solih itu. Solih itu untuk menunjuk kebaikan-kebaikan yang sebenarnya terorganisir dia. Kata solih itu. Maka amal solih itu hakikatnya lah kebaikan yang sifatnya terorganisir. Satu, dia perbuatan baik yang dilaksanakan secara kontinu, secara berkelanjutan. Kemudian perbuatan baik yang selalu memiliki dampak-dampak yang tinggi gitu, dampak-dampak yang luar biasa. Itulah maka di Muhammadiyah itu yang disebut dengan amal solih adalah amal usaha yang dilembagakan itu. Ya, karena solih itu kan buat kita kadang-kadang jadilah anak yang solih gitu ya, anak yang baik. Sebenarnya baik yang kita maksud di situ adalah jadilah anak yang solih itu, anak yang memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, itu solih. Jadi perbuatan yang dia lakukan itu baik, berkelanjutan, memiliki dampak kebaikan yang luas. Maka amal solih kalau di kita itu selalu diterjemahkannya dengan amal usaha bentuknya. Ya, karena dia punya dampak yang berkelanjutan. Amal usaha kita kan gitu ya, ada rumah sakit, ada, itu kan amal solih, amal solih. Nah, kemudian ada dampak yang besar di dunia maupun di akhirat. Nah, itu disebut dengan solih. Iya, akhirnya jadi baik semua itu ya. Karena diterjemahkannya dengan baik. Itu akan nanti jelas pemanfaatannya ketika sudah masuk ke dalam ayat. Kenapa Allah tidak pakai ini, yang dipakai ini? Gitu ya. Fastabiqul khairat, kenapa tidak dipakai fastabiqus shalihat? Gitu. Itu nanti akan tampak pemanfaatan itu ketika di dalam ayat. Biasanya gitu. Jadi soleh itu kan kaitannya kan dengan iman. Nah, amalu wa amilu sholihat artinya baik secara imani, artinya apa namanya? Ya tadi makanya dia kata ada dampak di dunia maupun di akhirat. Itu kan hanya iman yang bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada 5 lagi. Karena memang tafsir kita bukan dari satu ayat saja kan, dari mulai 143 sampai 151. Nah, mudah-mudahan kepanggih melih ya, dan Allah panjangkan masih usia kita karena belum selesai at-tanwirnya. Nanti kalau at-tanwir selesai juz 2, kita masih punya 28 juz lagi. Ya, jadi mudah-mudahan Allah panjangkan terus usia kita dan berikan kesehatan oleh Allah, sekaligus kesempatan juga sehingga kita bisa menyelesaikan kajian-kajian tafsir Al-Quran, tafsir at-tanwir milik Persyarikatan Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf nih Bapak kalau ada salah dan khilafnya, apalagi ini masih di Syawal ya, yang muda itu yang banyak salahnya. Gaya masih muda ya, karena saya di sini. Nah, kalau di sini saya kayaknya agak muda. Iya, di tengah bapak-bapak, ibu-ibu, simbah, tapi saya selalu terinspirasi dengan panjenengan, sudah berusia senior tetapi semangat untuk mengajinya mengalahkan yang muda-muda.
Iya. Jadi ini inspirasi buat saya, mudah-mudahan nanti saya bisa sampai tua kayak panjenengan. Dan saya akan terus mengikuti pengajian. Saya tuh juga jamaah Bapak, kadang-kadang ya jadi jamaah. Ya, jadi jamaah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.